Ini rumah mewah keluarga apoteker Spanyol yang terlupakan, dan Anda tidak akan percaya temuan kami di ruangan ini. Tersembunyi di desa pegunungan utara Spanyol, rumah batu kapur ini dulu milik keluarga Labese. Dari akhir tahun 1800-an hingga pertengahan tahun 1900-an mereka mengelola satu-satunya apotek kota dari ruang bawah tanah rumah mereka. Saat ini, hampir tidak ada lagi yang tersisa dari apotek tersebut. Lewat dokumen dan foto yang ditinggalkan, kami berhasil membuat garis waktu jelas tentang peristiwa di rumah ini. Properti besar ini memiliki 4 lantai dan lebih dari selusin kamar tidur, dulu ramai oleh keluarga besar yang makmur. Namun pada tahun 1975, pintu-pintu dikunci dan tampaknya tidak ada seorang pun yang pernah kembali. Anak-anak mereka masih memegang akta kepemilikan dan beberapa ahli waris melanjutkan usaha farmasi. Namun rumah besar itu tetap tak tersentuh. Sejarahnya tersegel dalam kapsul waktu yang membawa kita 50 tahun ke masa lalu. Kami menjelajahi rumah dan meneliti semua dokumen yang ditemukan, namun sayangnya tidak banyak sejarah yang ditemukan di sini. Tidak, tapi temuan kami cukup menarik. Orang-orang ini adalah apoteker dan lantai dasar di sini bukan hanya apotek, tapi juga ruang praktik dokter lengkap. Tak banyak lagi yang bisa dilihat dari sejarah itu, namun masih ada beberapa elemennya. Ya, kami berspekulasi bahwa para pasien harus menunggu di sini. Ya, Ini hanya sebagai ruang tunggu, kamu tahu. hanya bangku, mirip bangku tunggu di ruang dokterku di rumah. Tepat sekali. Dan kamu tahu ini apa? Ya, dulu mereka menaruh payung di sini. Ya, aku suka bunganya dan desainnya. Ya, detail yang keren. Tapi, aku akan salah sebut nama Spanyol ini. Aurelino dan Anolino Avelino dan Aurolino dulu tinggal di tempat ini dan Antonio adalah anak Aulino. Dia datang belakangan, tapi mereka yang pertama tinggal di sini. Oke, ya. Dan mereka membuka praktik dokter ini, dan ini semacam pos dokter untuk kota itu sendiri dan untuk orang-orang yang datang ke sini. Kurasa itu ruang operasi kecil, apotek dulu ada di sekitar sini, tapi sekarang sudah tak terlihat. Saya harus hati-hati karena ada alun-alun pasar dan semua orang Spanyol makan siang di sana. Lucu juga, hari ini kita seperti main kucing-kucingan. Kalau saya berdiri seperti ini, ya, saya bisa melihat mereka. Oke, jadi ada cerita rakyat yang sangat menarik tentang tempat ini, katanya orang-orang. Cahaya berkilauan menembus botol hijau di ruang praktik di alun-alun, jadi alun-alun pasar ada di sana. Mereka melihat lewat jendela semua botol yang ada di sini, dan itu sangat misterius. Ya, cahaya hijau itu. Cahaya hijau misterius masuk dari sana. Bisakah kita tunjukkan ruangan ini? Lihat. Tidak, itu karena alun-alun pasar, jadi kita tidak bisa menunjukkan lebih dari ini. Ya, jadi ya, ada. Ada lebih banyak bangku tunggu di sini. Ini keren. Sarung tangan kayu itu. Sepatu. Trompa, Terompah. trompa, Terompah. trompa. Saya sudah salah mengucapkannya sejak dulu. Ini sangat berbeda dari yang Belanda. Ya, Ya, yang Prancis atau yang Prancis juga berbeda dari yang Belanda. Saya pikir ya, ini adalah ruangan yang cukup menarik. Dan saya pikir, kalau boleh jujur, ini mungkin dulunya adalah apotek pada zamannya. ya, atau ruang operasi mungkin. Ya, sekarang hampir tidak terlihat lagi. Mereka mungkin sudah mengambil semua lemari dan segala sesuatunya. Satu-satunya hal yang masih bisa kamu lihat di sini adalah beberapa botol kecil yang masih ada isinya, beberapa ekstrak, dan itu saja sebenarnya. Ya, ini yang dari Jerman. Ya, Lalu ada beberapa jenis obat dan semacamnya di sini. Ya. ini adalah ruangannya. Ya, Tidak banyak yang bisa ditambahkan. tahun 1970 mereka berhenti, mereka memindahkan apoteknya dan mereka pergi. Saya suka yang ini. Ya, mereka memang punya pelana di sini. Pelana kuda indah masih tertinggal di sini.
Apalagi yang mau kita tunjukkan di sini? Tidak banyak, mari lanjut saja. Lantai bawah rumah ini bersejarah, namun kurang menarik. Bangku di sini mirip sekali dengan bangku Portugis, dengan sandaran duduk terbagi. Varian Spanyol ini ramping, minimalis, dan sangat elegan. Oke, akan naik ke atas. Oh, ini menarik. Ada tangga batu, lalu tangga kayu. Oh, itu benar. Saya suka sekali. Oh, jendela ini juga indah, ada kaca patri kecilnya. Itu cukup menarik. Ya, jendela khas Spanyol selalu punya jeruji di belakangnya. Pernahkah kamu memperhatikan ini di setiap rumah di Spanyol? Jerujinya, Iya, kamu tahu kenapa begitu? Atau hanya secara estetika? itu juga untuk keamanan. Tapi sekarang orang-orang melakukannya di mana-mana. Bahkan hampir setiap rumah punya itu. Dan Ada bunga, itu tempat payungnya. Kita serbaguna. mungkin itu bukan tempat payung, ada bunganya. Ya, mungkin saja. Mereka hanya memakainya untuk bunga. Maksudku, memang terlihat seperti tempat payung. Tapi ya, selamat datang di rumah keluarga apoteker. Ini keren. Ya, ruang masuk yang indah atau bisa dibilang ruang tengah. Namun di sini ada gantungan baju, barang-barangnya masih ada. Wow, Jadi apa ini, semacam gantungan baju? Atau kamu akan menggantung pakaianmu di atas batang ini? payung diletakkan di sini. Ya, itu aku perhatikan. Aku tidak tahu kenapa batang ini ada di sini. Kamu bisa menggantung mantel di situ. Iya, Tidak ada gantungan, tidak ada hanger. benar. Itu sebabnya aku bertanya-tanya. Ya, doa, air suci. Ya, Orang Spanyol sama religiusnya dengan Portugis, bahkan kadang lebih. lihat ini Sebuah lambang, sebuah lambang. dan kita menemukannya kastanyet. Sangat Spanyol. Kemana kita harus pergi dulu? Lihat, Mari kita mulai dengan ruangan di sana. kita langsung mulai dari kamar tidur, kita ubah alurnya. Ya, Oh wow, yang ini masih dalam kondisi yang sangat baik. ya. Dan kamar tidur khas Spanyol sangat berbeda dari yang lain. Di sini ada tempat tidur kuningan. Kebanyakan tempat tidur Spanyol terbuat dari baja, tapi juga banyak menggunakan kayu dan sangat tinggi. Ya, Menarik. Lalu ada baskom cuci tradisional bisa dibilang. Kamu akan melihat banyak barang lama di rumah ini. Karena kami pikir tempat ini sudah ditinggalkan, kurasa sejak tahun 70-an, dan tidak ada teknologi di sini, tidak ada televisi, tidak ada apa-apa seperti itu, bahkan telepon pun tidak ada di tempat ini. Jadi, semua barang yang akan kamu lihat di sini, ya, sudah berumur lebih dari setengah abad pada saat ini. Lampu gantung ramping yang indah. oh benar ya. Dan kemudian di pojok sini ada meja rias untuk salah satu orang yang dulu tinggal di sini. Oh, Alat orang ini masih di sini. benar. Kotak peralatannya menarik. Kikir, Dan kuku. ya mungkin punya kuku yang indah seperti untuk apotek saat kamu perlu melakukan sesuatu. Dan ini untuk mencukur. Gila, Ya, masih berbau. luar biasa. Semua spray mereka masih ada di lemari ini. Ayo kita ke ruangan berikutnya. Ruangan di belakang ini adalah favorit saya di rumah. Ada beberapa perabot keren yang saya suka di sini. Kamu ingin mulai dari mana? Dengan pianonya, aku pikir Paul Werner dari Dresden, Dresden. Jerman. Benda ini sangat indah dengan medallion bertuliskan Beethoven di dalamnya. Itu keren. Haruskah aku mulai main? Itu jelek. Suatu hari aku pasti belajar main piano. Itu akan memakan waktu. Ya, karena aku sangat payah. Piano ini keren dan kondisinya masih sangat bagus. Ya, Aku kurang tahu tentang piano ini.
Aku juga tidak, tapi aku suka scones-nya. Apakah itu kata yang benar? Ya, biasanya kata scones digunakan untuk lampu di dinding, tapi ya, itu juga bisa digunakan untuk piano. Terlihat sangat mirip. Dan mereka punya seperti lilin, ya. Dan di sini kita punya cermin berlapis emas di atas piano, sebuah karya yang luar biasa. Ini terinspirasi desain Prancis dan ini adalah desain Spanyol. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi ini, luar biasa dengan ukiran kerang di sana dan bunga-bunga serta semuanya dibuat dengan indah. Memberikan suasana yang sangat menyenangkan di ruangan ini. Saya juga suka kursi piano di bawahnya. Oh, ruangan ini. Di sini ada bangku, sofa, dan kursi bergaya serupa di sekitar ruangan. Aku tidak tahu kenapa posisinya begini. Apakah orang akan duduk di sekeliling ruangan saat seseorang bermain piano? Mungkin, Mungkin, ya. Menurutku, itu jelas diposisikan secara berbeda. ya. Jadi satu pengantar. Oke, biar saya ceritakan dulu tentang perabot ini. Ini perabot khas Spanyol bernama Isabalino dari tahun 1860 sampai 1890. Yang terinspirasi oleh Ratu Elizabeth yang kedua. Dan satu hal yang sangat menarik adalah ini sebenarnya bukan perabot yang mahal, tapi dibuat agar terlihat lebih mahal. Kayu kenari ini dicat hingga tampak seperti eboni. Ya, atau mungkin itu kayu kastanya hitam atau Saya rasa kayu kenari, kayu kenari. dan kemudian mereka mengecatnya. Dan kemudian itu hanya jenis kayu murah tapi terlihat sangat mahal karena warnanya hitam, dan lalu mereka juga jahitan emasnya membuatnya tampak seperti barang dari kalangan bangsawan. Saya suka itu. Ya, itu meyakinkan. Lukisan ini cukup lucu. Bayinya dan matanya. Itu luar biasa. Hey, ini juga dari Empores, salah satu nama keluarga yang saya temukan di sejarah tempat ini. Oh ya, 1918. 918. 918. Ya, saya kira itu maksudnya 1918. Saya pikir begitu. Tempat ini dibangun tahun 1895 dan benda-benda itu kemungkinan dibuat sekitar 20 tahun setelahnya. Menurut saya, itu sejarah yang meyakinkan. Lalu, kita juga punya benda ini dengan tulisan Pores dan 9818. Ini memang sangat bagus. Ya, ini hanya cetakan. Ya, Litografi, tetap indah. saya suka bayangannya. Sangat bagus. Ini lemari Catalano yang indah. Bahkan bisa disebut lemari pakaian atau dressoir. Kembalikan ini. Kayu ini terlihat bagus dan memang kayu. Itu mahoni. Ya, ini oke. Itu jelas mahoni, desainnya sangat sederhana dengan marmer putih. Luar biasa. Ya, kursi-kursinya mengelilingi ruangan. Kita belum melihat pria ini. Oh, itu benar. Ya. Dia terlihat sangat galak. Ya. Wah, aku tidak mau bertemu dengannya. Kurasa wajahnya di foto ini juga sedikit rusak. Ya. Mungkin itu sebabnya dia tampak aneh. Di tengah ruangan ada lampu gantung indah di sini. Desain yang sangat khas Spanyol dengan kristal-kristal yang tergantung seperti itu dan bandul yang menggantung di bawahnya. Kaca asah juga merupakan ciri khas Spanyol. Ya, sangat Spanyol. Benar-benar keren. Kamu bisa melihatnya di sebagian besar lampu gantung Spanyol. Cara mengasah kaca seperti itu. Dan sebuah meja kecil di bawahnya. Di sini, dengan peta Spanyol di atasnya. Di Spanyol. Tahun berapa ini? Sejak 1961, saya pikir mungkin masih ada beberapa koran lama di sini. 1968. Ya, jadi tempat ini sudah ada sejak sangat lama. Ruangan ini sangat megah. Izinkan saya juga menceritakan sedikit lagi sejarah tentang orang-orang ini, karena diyakini bahwa mereka sudah tidak ada sejak Perang Dunia Pertama. Dan setelah itu, saya membaca bahwa mereka dipastikan kembali ke sini pada tahun 1920 menjalankan apotek lagi. Mereka aktif di bidang lain saat Perang Dunia Pertama dan terlibat politik tahun 1931 sampai 1936. Saya secara resmi menemukan bahwa mereka aktif di pemerintahan lokal
tapi juga di pemerintahan provinsi. Jadi mereka menjalankan apotek dan juga pekerjaan pemerintahan secara bersamaan. Kedengarannya sibuk. Ya, ada kalender tahun 1944 di sini, masa Perang Dunia Kedua. Mereka benar-benar meninggalkan banyak sejarah di tempat ini. Ya, dan tentu saja ya Spanyol secara resmi netral dalam Perang Dunia Kedua, tapi mereka memang menunjukkan simpati kepada pihak Jerman, simpati kepada Nazi Jerman dan Italia fasis. Oh, dan dalam Perang Saudara Spanyol dari tahun 1936 sampai 39, Francisco Franco naik ke tampuk kekuasaan dengan bantuan Italia fasis dan Nazi Jerman. Terima kasih, Luke. Sejarahnya menarik. Terima kasih banyak. Banyak. Tentu saja, saya sedang melakukan hal konyol. Itu bagus. Banyak orang tidak tahu tentang keterlibatan Spanyol dalam Perang Dunia Kedua. Jadi menurut saya itu adalah hal yang sangat menarik untuk diceritakan kepada orang-orang. Ya, disinilah pemilik Antonio, kemungkinan besar Avelino, melakukan pembukuan dan urusan lainnya. Apakah saya tampak mewah di sini? Kamu tampak agak konyol tapi juga mewah. Jadi dokumen mereka untuk apotek juga tertinggal. Hal yang paling menarik bagi saya adalah di laci ini ada semua sampel. Bakteri. Sampel, ya, untuk ditaruh di mikroskop, bakterinya, Anda bisa menaruh nama di sana dan segalanya. Itu sudah sangat tua. Semua ditinggal di laci dan di atas meja di sampingmu. Aku tadi mau menunjukkan. Kamu masih dapat melihat banyak alat farmasi, seperti tabung reaksi di sini. Oh, satu hal lagi yang lupa aku sebutkan, Antonio belajar. Sejak tahun 1951, Antonio mulai belajar untuk menjadi apoteker juga, sama seperti orang tuanya. Ruangan mana yang akan kita lihat sekarang? Menurutku ini juga menarik. Ruangan ini sangat bersih. Iya, Ruangan ini terasa sangat bersih, tanpa kerusakan. terlalu bersih. Sebenarnya, Ya, kamu sebenarnya masih bisa tidur di sini. ya, lantainya agak kotor di tempat kamu berdiri. Hanya itu. Ya, aku pikir ini kamar untuk 2 orang, jadi mungkin dulu banyak orang tinggal di sini. Ya, Keluarga mereka sangat besar. Ya, gambar keagamaan di mana-mana, tentu saja. Selalu ada di rumah-rumah Spanyol seperti ini. Saya dengar benda-benda seperti ini sangat sulit dikendalikan. Begitu sudah menyala, benar-benar. ya, mereka punya semacam benda berputar di bawah sini. Ya, aku cukup yakin. Bulat. Dan kemudian benar-benar paksa dirimu untuk mengendalikan alat pembersih ini. Kamar tidur yang indah. Aku tidak suka benda ini di sini. Spanyol punya salah satu jenis lampu gantung terindah, tapi juga salah satu yang terjelek. Oh, ini lampu gantung Spanyol. Lampu gantung kamar tidur. Lampu gantung, armatur lampu, bahkan tak bisa disebut lampu gantung. Sayang sekali botol parfum lama dan barang-barang lain masih di sini. Contohnya, saya suka lambang di botol ini. Iya, Lalu kita juga punya dari Nivea. Nivea Vintage. Iya. Wah, itu bagus. Ya, banyak barang lama tertinggal di sini. Rumah di sisi ini sudah dibahas, masih ada beberapa ruangan lagi di sisi sana yang akan ditunjukkan. Kita harus sedikit berhati-hati karena kita akan kembali terekspos ke jalan di sana. Menurut saya ini menarik. Menurutmu ini lemari untuk menyimpan makanan? Sebenarnya ini kamar tidur. Ini kamar tidurnya. Seseorang tidur di dalam lemari. Menurut saya, ruangan ini tetap indah, sangat terang, terasa luas meski sebenarnya tidak. Menurutmu dinding ini dipasang belakangan? Ya, ini juga terhubung ke ruang tamu, jadi mungkin begini. Ini lebih mirip pintu lorong. Aku yakin dindingnya ditambahkan belakangan. Bisa jadi, ya. Ya, Tentu, ya. Mesin jahit Singer yang mesin jahit Singer indah. bahkan tertulis bahwa ini diproduksi di Inggris Raya. Dan kemudian kita punya pelat penutup untuk menutupinya.
Banyaknya mesin jahit Singer yang saya temukan selama bertahun-tahun benar-benar luar biasa. Tidak, kamu tidak ikut. Dan aku secara ajaib teleportasi keluar ruangan. Saya tidak mengizinkan kamu keluar lagi. Sekarang kita membahas tempat tidur, kamar tidur. Mari kita tunjukkan yang lain di sini. Ini lagi-lagi sangat bersih sekali. Look, Ya, saya juga perhatikan kamar-kamar ini selalu punya 2 tempat tidur, jadi mereka selalu tidur sekamar. ya, Saya kira mereka bersaudara atau semacamnya yang tidur sekamar. Tempat tidur tinggi yang indah lagi, masih rapi. Saya benar-benar menyukainya. tunggu sebentar, aku akan mengendap ke sana. Oh, jangan lupa untuk datang ke sini dan tunjukkan meja rias di pojok sana. Itu benar-benar indah sekali. Itu benar-benar bagus. Kamu bisa lihat bagian dalamnya. Ayo. Ini mungkin menarik untuk orang-orang, tapi kamu bisa lihat lapisannya. Ya, maaf sudah merusaknya. Aku seharusnya tidak melakukan itu, tapi aku ingin mengelupas sedikit catnya. Tapi kamu lihat, ini kayu yang mereka gunakan, dan ini cat yang mereka oleskan di atasnya. Sama seperti kursi-kursi di ruang makan, ya. Dan itulah lapisan cat hitam di atas kayu walnut atau jenis kayu lainnya, supaya terlihat seperti kayu ebony. Ya, Kenapa kita seperti ini sekarang? Oke, ayo lihat, ayo pergi. Terkadang menjelajah membuatku bersemangat. Dan di sini, di sisi rumah ini, kita punya area makan yang indah. Menurutku mejanya agak kecil, karena sekarang kita sudah menghitung 8 tempat tidur dan masih ada lagi di lantai atas. Jadi aku tidak tahu. Kursi goyang di meja makan, oh, aku suka yang ini. tambahan yang bagus. Begitukah? Ya, rasanya aneh di meja makan, saya setuju. Ya, kursi goyang memang khas Spanyol dan Portugis, meski tidak terlihat di bagian Eropa lainnya. Kerajinan kayunya indah sekali, barang di belakangmu juga cukup menarik. Ya, apa ini Jembatan ditumbuhi tanaman dan terbengkalai. juga Pores? 916. Oh, mereka membuat semua karya seni sendiri. Itu benar-benar keren. Jika kamu bisa mendekorasi rumah dengan karyamu sendiri, itu luar biasa. Kamu yakin Pores begitu? Aku membacanya di suatu tempat di koran, tapi aku tidak 100% yakin sih. Aku suka lemari di sini. Semua gelas masih tersusun rapi di dalamnya. Luar biasa. Lihat wajah di atasnya. Itu hampir seperti iblis. Iya. Aku juga lihat panel di samping, yakin itu pintu, tentu saja. Ini menarik. Di sana juga ada tanda salib. Brandy. Oke, aku mau menyelinap ke sana. Tidak lewat sini saja. Masih ada satu sisi lagi di lantai bawah yang harus kami tunjukkan sebelum membawa kalian ke lantai berikutnya. Ruangan ini keren, lihat ada bidet tergantung di pojok. Hati-hati, lantai ini hampir ambruk. Iya, Bidetnya hampir jatuh, hanya tergantung di pipa. Rumah ini hampir roboh. iya. Hati-hati sekali saat memasuki ruangan ini. Wah, itu luar biasa. Seluruh dapur runtuh, ada bagian rumah di sana. Tapi lupakan saja. Jangan ambil risiko sekarang. Ayo kita naik ke atas. Ayo kita naik ke atas. Ya, Pakaian orang-orang masih ada di sini. Kamu benar-benar bisa melihat bahwa orang-orang ini tidak hanya, ya ini bukan hanya ditinggalkan, memang benar-benar. Mereka pindah dari rumah ini dan mereka pergi. Mereka membawa semua barang kenangan bersama mereka. Itu sebabnya kita tidak melihat banyak foto, gambar orang atau semacamnya ya. masih di tempat ini. Ya, sekarang kita ke atas. Carlos santai di sana. Iya, Ricardo. Ini hanya tumpukan barang acak. Tumpukan barang-barang acak. Tumpukan barang-barang acak. Tentu, Dari berbagai sofa dan kursi di lantai atas ini. Wow, ini khas Spanyol.
saya sering melihatnya. Apakah ini dari Spanyol? Ya, saya pikir begitu. Pernah melihatnya di Spanyol. Ya. Berarti itu mungkin dari Spanyol kan? Ya, tangga di sini ada lorong lantai atas dan dari sini ada beberapa kamar tidur lagi dan ruangan lain yang bisa kita tunjukkan. Lihat, betapa tingginya tempat tidur ini. Aku tadi mau menunjukkan ini tempat tidur yang sangat tinggi. Boleh aku coba? Seperti orang Spanyol dulu lebih pendek dariku dan harus naik ke tempat tidur ini. Menurutmu bagaimana caranya? Kamu butuh tangga kecil untuk itu. Ya, mungkin kursi. Ya, kamu lihat. Semua tempat tidur yang kita lihat sejauh ini selalu dari besi. Ya, ini sedikit lebih sederhana daripada yang kita lihat di bawah. Ya, Kamar tidurnya. ya, jangan terlalu lama di sini. Bukan, ini tentang ruangan ini yang ingin saya tunjukkan. Karena ini adalah replika dari yang ada di bawah. Dan sesuatu yang saya yakini adalah bahwa rumah ini dibagi untuk dua keluarga. Satu tinggal di bawah dan satu lagi tinggal di atas. Semua tata letaknya sama, persis di bawah dan atas, termasuk kamar tidur dan lainnya. Ya, jadi kita kembali memiliki satu set kursi berlapis kain yang indah di sekitar ruangan ini. Mereka berbeda, tapi nilainya kemungkinan sama dan mungkin dibuat seniman yang sama. Bahkan pianonya juga sama. Oh, tidak. Piano itu tidak punya medalion. Yang satunya dari Basel, yang ini dari Paris. Ya, selalu. Itu sangat false. Ya, Saya selalu suka melihat piano bagus di tempat yang terbengkalai. apa ini? Maksud saya seharusnya tidak ada di sini. Saya yakin. Sepertinya bisa buat api unggun di sini. Apa mungkin ini untuk menampung air? Ya, pasti begitu. Saya rasa mereka mengambilnya dari dapur dan meletakkannya di sini hanya untuk melindungi ruangan. Ya, semacam itu ya. Tetap saja, untuk membuat api atau memanggang di atasnya, saya tidak tahu. Ayo Ricardo, ceritakan pada kami. Jadi sayangnya kami juga punya ini, tapi di Spanyol di bagian utara mereka sering menggunakannya. Ya, Mereka menyalakan api di sini saat dingin, saat kayunya terbakar. ya, Tapi sebenarnya bukan api. Jadi ini akan agak menghangatkan ruangan. jadi ini sebenarnya untuk menghangatkan ruangan. Ya, Saya kira itu peralatan dapur. itu untuk menghangatkan ruangan. Setidaknya itu yang saya lihat orang lakukan. Ya, memang begitu cara orang memakainya dan itu penting. Mereka juga ingin kamu menunjukkan tirai-tirai yang sangat istimewa itu. Saya suka hal itu dari rumah-rumah Spanyol. Lalu tampilkan furniturnya lebih detail. Saya rasa itu layak ditunjukkan. Bangku sofa itu settee kalau tidak salah namanya. Settee, Ya, settee. ya ini sangat indah, meyakinkan, dan tampak mewah. Ya, semuanya replika, memang begitu. Tapi ini replika berkualitas. Dan di sini kita punya satu kamar tidur lagi, jadi totalnya ada 11. Sampai titik ini, 11 orang sudah bisa tidur di rumah ini. Kita lupa aspek penting ruangan ini yang ada di depan mata kita. So ini sangat menarik. Ya, lampu dinding di sini. Lihat, Ya, juga kaca persegi. lampu gantung itu aneh dan menarik. Hati-hati, jangan merusak apapun di sana. Ya, wow. Oke, baiklah. Kami hanya ingin menunjukkan itu. Kami ingin menunjukkan itu. Kami pikir itu sangat keren. Ayo, kita juga harus lihat ruangan ini. Sudahkah kamu melihatnya, Luke? Ya, sudah. Aku suka ruangan ini. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, sangat religius. Dan kamu pasti bisa tahu dari sebuah tempat pemujaan kecil atau altar, dan apakah kamu bahkan bisa menyebutnya tempat pemujaan dalam kekristenan? Sebenarnya aku tidak tahu. Tapi di situ ada Yesus Kristus dan lainnya. Itu seperti kotak pajangan milik mereka. Penyaliban Yesus. Lampu gantung kecil di sini sangat menarik. Mari kita lihat, ya. Lukisan yang tampak seperti cetakan. Ya, ini bukan... Tapi ini adalah ruang doa mereka, tempat keluarga datang untuk berdoa. Kenapa aku selalu melakukan ini?
Kelihatannya kalian sudah bosan. Aku tentu tidak berpikir begitu. Ya, memang sulit untuk membuat orang tetap terhibur. Itu benar. Oke. Saya hanya akan melihat beberapa ruangan, hanya melihat-lihat saja. Ya, kamu bisa lihat ini ruang penyimpanan, banyak lukisan dan barang-barang bayi dan segala macam di sini. Tapi masih ada lebih banyak ruangan dan katanya ini juga dulunya kamar tidur pada masa itu. Apakah kita sudah masuk ke ruangan ini? Saya rasa kita tidak bisa melihatnya. Ya, kita bisa lewat sini. Ya, Ya, jadi ya, saya pikir ini adalah ruang makan keluarga ini. Keluarga yang tinggal di lantai atas. Lalu, apakah mereka punya dapur terpisah? Ya, ayo lihat. oh ada dapur terpisah. Ada dapur terpisah. Oh, benarkah? Jadi itu sebenarnya 2 apartemen, dalam tanda kutip. Untuk satu dari 2 keluarga berbeda, Ya, atau 2 bagian dari keluarga, ya. Masih bisa keluarga atau hanya keluarga berbeda. keluarga berbeda. Mungkin seperti kakak adik tinggal terpisah atau semacamnya. Ya, Ya. Jadi ada 3 lantai? Oh tidak, 4 lantai di rumah ini. Kita sudah menuju ke lantai keempat. ya. Oke. Di sini panas. Iya, di sini benar-benar panas. Ini loteng tua tempat kita berdiri. Iya, Itu sudah mulai rusak. Lihat struktur lantai atas di sini ya, rangka kayu yang indah. dan semuanya dibuat tanpa paku. Ini seperti metode konstruksi yang sangat spesifik itu. Benar? Palu dan pasak kecil digunakan agar kayu tetap di tempatnya. Ada beberapa benda di sini. Benda-benda yang sangat kuno, seperti tempat tidur bayi kecil. Tapi menurutku itu bagian dari kereta dorong bayi. Oke, di sini terlalu panas. Benar-benar panas di sini. Sebenarnya menarik, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi terima kasih banyak sudah ikut bersama kami ke tempat yang keren dan menarik ini. Saya bahkan tidak akan menyebutnya rumah bangsawan Spanyol. Saya senang kami dapat mendokumentasikan sejarah keluarga yang pernah tinggal di sini. Karena mereka penting bagi desa ini. Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa lainnya. Terima kasih, Luke, sudah ikut bersama saya dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.